Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian dan konsep dasar ijarah. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadli dan di samping kanan saya ada Aiman Fadil dan di samping kiri saya ada Irham. Pertama-tama Irham akan menjelaskan. Pertama itu apa pengertian dan konsep dasar dari ijarah dalam perbankan syariah. Ijarah adalah akad sewa menyewa dalam hukum Islam di mana pemilik aset atau mu'ir memberikan hak manfaat atas aset tersebut kepada penyewa mustajir untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah sewa yang disepakati. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah digunakan sebagai akad pembiayaan di mana bank sebagai pemilik aset menyewakan misalnya kendaraan kepada nasabah. Ijarah dapat berdiri sendiri atau dikombinasikan dengan akad lain seperti ijarah muntahiyah, bitamlik atau IMBT, yaitu sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Yang kedua, bagaimana mekanisme pelaksanaan transaksi ijarah dalam perbankan syariah, terutama dalam konteks pembiayaan kendaraan bermotor. Mekanisme umum ijarah pembiayaan kendaraan bermotor: yang pertama, pemohonan nasabah. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan. Yang kedua, bank membeli kendaraan dari dealer atas nama bank sendiri. Akad ijarah: bank menyewa kendaraan tersebut kepada nasabah melalui akad ijarah atau IMBT. Pembayaran ujrah: nasabah membayar sewa atau ujrah secara berkala sesuai kesepakatan. Perpindahan kepemilikan: jika IMBT setelah masa sewa berakhir dan semua kewajiban diselesaikan, kendaraan dapat menjadi milik nasabah melalui akad hibah atau jual beli simbolis. Baik, Muhammad Fadil akan menjelaskan nomor 3. Persilakan. Apa keunggulan dan kelemahan pengguna konsep ijarah dalam pembiayaan kendaraan bermotor dibandingkan metode pembiayaan konvensional? Keunggulannya, sesuai prinsip syariah, menghindari riba karena tidak ada unsur bunga. Kepemilikan aset tetap di bank. Bank menanggung risiko kepemilikan selama masa sewa. Fleksibel akad, bisa dikombinasikan dengan akad lain seperti IMBT. Transparansi, biaya sewa dan tanggung jawab jelas sejak awal. Kelemahannya, tidak langsung memiliki kendaraan, nasabah hanya memiliki hak guna bukan hak milik. Risiko pemeliharaan bisa membingungkan jika tidak diatur dengan jelas, bisa menimbulkan sengketa soal biaya perawatan. Lebih kompleks secara hukum dibandingkan kredit konvensional, akad ijarah memerlukan pemahaman lebih dalam soal hukum syariah. Keempat, bagaimana bank dapat mengelola risiko-risiko yang terkait dengan transaksi ijarah, khususnya dalam pembiayaan kendaraan bermotor. Strategi pengelolaan risiko: asuransi syariah takaful sama dengan bank mengasuransikan kendaraan selama masa sewa. Evaluasi kelayakan nasabah, menilai kemampuan bayar nasabah secara ketat. Klausul dalam akad menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan ringan dan berat. Monitoring rutin memastikan kendaraan digunakan sesuai perjanjian. Garansi dealer manufaktur mengalihkan sebagian risiko teknis pada produsen. Baik, saya akan menjelaskan nomor 5. Apa tanggung jawab etis yang harus dipertimbangkan oleh bank dalam pelaksanaan transaksi ijarah, terutama dalam konteks memastikan keseimbangan antara keuntungan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Tanggung jawab etis bank antara lain itu adalah transparansi akad, menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keadilan dalam penetapan ijarah, tidak memberatkan nasabah, disesuaikan dengan kemampuan. Tidak menyalahkan posisi dominan, bank tidak boleh memaksakan klausul yang merugikan nasabah. Penyelesaian sengketa secara adil, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai prinsip syariah. Memastikan manfaat nyata, aset yang disewakan benar-benar memberikan manfaat bagi nasabah. Itulah tadi penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.